Gue lagi iseng dan tiba-tiba kepikiran, siapa sih VTuber yang paling dibenci di dunia ini? Setelah gue scroll, mencari, menggali, dan membaca segala drama yang ada, akhirnya gue nemuin jawabannya. Narukami Sabaki. Nah, pertanyaannya, siapa sih Narukami Sabaki dan kenapa dia jadi VTuber yang paling dibenci? Hey listeners, it's time for you to hear my voice. Siapa Narukami Sabaki? Narukami Sabaki adalah seorang VTuber yang muncul dengan tagline "A VTuber has come to judge the evil of the VTuber world". Kedengarannya keren, kayak superhero yang mau memberantas kejahatan di dunia VTuber. Tapi tunggu dulu, kenyataannya ya nggak seindah itu. Konten utama dari Narukami ini adalah membahas drama, skandal, dan konflik di dunia VTuber. Ya, VTuber drama dan news lah dia, kayak gua. Dia dapat informasi dari DM, Twitter, Marshmallow, dan sumber lain yang gak selalu jelas kebenarannya. Tujuannya katanya buat mengungkap kebusukan di dunia VTuber. Tapi dengan gaya penyampaian dia yang sangat ekstrim dan cenderung menyerang, ya Narukami ini jadi lebih dikenal sebagai provokator daripada pahlawan keadilan yang dia klaim lah. Kenapa dia dibenci? Sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa Narukami Sabaki ini dibenci? Ada banyak alasan, jadi gue bakal bahas satu persatu. Bukan banyak lagi sih, ini buset dah. Kalau kalian lihat di wiki buat VTuber, ini wah, ada sessionnya sendiri nih, saking banyaknya. Oke, langsung aja kita mulai. Konten yang sering salah info. Ya, Narukami ini sering banget bikin video tanpa cek fakta dulu. Akibatnya informasi yang disampaikan sering salah atau malah murni cuman spekulasi atau karangannya dia doang. Kayak misalkan dia pernah berspekulasi tentang graduation dari VTuber besar. Dia pernah bikin teori-teori soal VTuber terkenal yang lulus, terus balik lagi. Tapi semua itu cuman dugaan dia dan akhirnya terbukti salah. Jadi dia bener-bener ngarang lah. Lalu dia juga pernah bahas skandal Hololive di mana dia ngeklaim kalau Hololive adalah perusahaan perbudakan modern. Hanya karena ya beberapa talent kayak Matsuri absen streaming. Padahal alasannya ya mereka ya absen streaming cuma karena sakit gitu loh. Jadi si Narukami ini bener-bener ngarang gitu loh demi mendapatkan views. Sering menyulut drama. Narukami ini kayak api di tengah Pertamina. Dia suka bahas isu-isu sensitif yang bikin fans VTuber ya marah besar gitu. Kayak pertama, beberapa contohnya itu adalah Scandal of Pacho. Isu ini tuh dibahas selama berbulan-bulan yang bikin fans dan pihak manajemen makin gak nyaman gitu. Bagi kalian yang mau tahu artinya, dari kata of Pacho itu adalah slang Jepang untuk offline meet up for purpose of sex atau offline hookup. Jadi ya something like that lah. Kalau kalian mau tahu ya cari sendiri lah. Nanti dolar kuning. Lalu ada juga pelecehan kekuasaan di manajemen VTuber. Meski topiknya penting, Narukami juga sering gagal menyajikan bukti yang kuat. Jadi malah kayak terkesan asal tuduh gitu loh. Kayak mungkin dia bikin videonya kayak niatnya baik lah, tapi ya nggak ada bukti yang kuat gitu kan. Jadi malah kayak nuduh biasa dan itu malah ngerusak ini gitu loh, reputasi dari manajemen itu. Dan yang bikin parah, dia tuh sering banget nambahin bumbu-bumbu ke cerita biar kelihatan lebih dramatis. Padahal biasa aja. Well, sedikit bumbu mungkin oke menurut gua, tapi bukan yang berlebihan kayak malah memutarbalikkan fakta. Gak netral dan sering provokatif. Narukami selalu bilang kalau dia tuh netral dan cuma menyampaikan fakta. Tapi nyatanya banyak videonya yang isinya cuma pendapat subjektif dan terkesan menyerang pihak tertentu. Contoh paling terkenalnya adalah saat dia bahas klub VTuber tertentu buat memberikan fakta. Narukami malah menyisipkan opini yang jelas-jelas ngejatuhin grup tersebut, dan fans pun langsung bertanya-tanya gitu kayak, ini orang tuh beneran netral atau cuma cara ribut ini orang? Gak punya relasi di komunitas VTuber. Karena gaya komunikasinya yang provokatif, Narukami jadi semacam kayak penyendiri lah di dunia VTuber ini. Hampir nggak ada VTuber lain yang mau berinteraksi sama dia. Bahkan ada satu kasus di mana dia kolaborasi sama VTuber terkenal kayak namanya itu Karin kalau nggak salah ya.
Dan di situ tuh fans langsung ngamuk karena takut informasi pribadinya si Karin ini bakal bocor ke Narukami. Dan akhirnya ya si Karin ini bikin video permintaan maaf kepada fansnya dan bilang dia bakal memutuskan hubungan dia sama Narukami Sabaki. Abis itu mereka bahkan saling blok lah di Twitter. Jadi ya bahkan fans saya takut gitu kalau VTuber favorit mereka collab sama si Narukami bisa jadi drama dan malah ke doxing gitu. Oke, tadi gue disebutin beberapa kayak drama yang dia buat dan kasus-kasusnya lah. Dan sekarang ini adalah skandal-skandal terbesarnya Narukami Sabaki. Pokoknya kalau ngomongin Narukami ini nggak lengkap lah sama bahasin skandal-skandal tadi yang banyak banget, apalagi cukup besar ya. Yang pertama adalah Riot dengan grup penerjemah Cina. Narukami pernah menuduh CEO agensi besar melakukan pelecehan kekuasaan terhadap grup penerjemah. Tapi klaim ini ternyata nggak berdasar dan fans itu ngamuk dan komentar di videonya Narukami dengan penuh kritik yang membangun dan berapi. Membahas kehidupan sebelumnya VTuber atau pas live VTuber lah ya. Di komunitas ini tentu itu dianggap hal yang tabu dan menyangkut privasi. Kecuali mungkin memang VTuber ini dulunya ya tetap pas live ya VTuber gitu kan. Tapi Narukami ini ya sering banget bahas hal ini, bahkan dengan spekulasi yang kayak nggak perlu gitu, terlalu banyak men, dan nggak penting. Lalu yang tadi gue sebutin yaitu drama rap battle ya, tadi gue ulang-ulang terus, karena ini cukup nunjukin seberapa dia itu dibenci gitu loh di komunitas VTuber, karena setelah berkolaborasi dengan Karin ya Narukami bikin fans Karin tuh kecewa dan takut informasi si Karin ini bakal disalahgunain buat drama lah dan lain-lain. Jadi ya mereka sampai harus ngebuat si Karin itu minta maaf ke fansnya gitu loh, karena udah collab sama si Narukami ini gitu. Lalu drama Hogwarts Legacy. Nah saat itu tentang banyak banget isu tentang game Hogwarts Legacy ya, yang panas banget gitu gara-gara kaum lagi batuk. Narukami juga nggak ketinggalan buat ikut memprovokasi gitu. Dia tuduh beberapa VTuber yang main game itu sebagai pendukung lagi batuk, dan fans langsung terbagi gitu loh, kubunya, dan situasinya malah makin kacau gitu loh. Dari yang udah kacau tambah parah gara-gara dia. Lalu di sini yang mungkin bakal familiar banget sama kalian, kasus Rusia. Ya, dia ikut campur dalam drama Uruhara Rusia yang akhirnya memperparah situasi juga hingga kontrak Rusia itu diputus. Dan dia menyebarkan info sensitif tanpa konfirmasi juga ke Rusia yang bikin fans semakin emosi. Reputasi yang hancur di komunitas. Narukami Sabaki itu sekarang lebih dikenal sebagai VTuber yang toksik daripada pembawa berita, dan bahkan beberapa komunitas VTuber di forum besar kayak Reddit atau Discord udah langsung nge-ban nama dia buat dibahas. Jadi kalau kalian bahas dia sedikit pun, post kalian bakal menghilang. Jatuhnya Narukami Sabaki. Ya, Narukami Sabaki akhirnya harus jatuh juga. Pada tahun 2021 jadi akhir dari dominasi si Narukami ini sebagai channel VTuber news dan drama. Channelnya dihapus karena tuntutan hukum dari Cover Corp dan Anycolor yang bersatu saat itu buat nge-take down dia ini gitu. Jadi Cover Corp dan Anycolor kayak dua rival ini bersatu cuma buat nge-take down orang ini gitu. Dia juga coba buat buka channel baru, tapi lagi-lagi di-take down oleh Cover Corp dan Anycolor. Bahkan akun TikTok dan Twitternya juga langsung hilang gitu. Kesimpulan, drama itu memang laku. Ya, meski udah jatuh, nama Narukami ini jadi pengingat kita lah tentang sisi gelap dunia VTuber. Kayak sebenci apapun orang sama dia ya, kontennya tetap ditonton karena drama itu laku. Ya, drama is sells, man. Kalau menurut gue, Narukami itu contoh lah sempurna buat kita belajar bahwa nggak semua berita dan VTubers news itu bisa dipercaya dan bener gitu loh beritanya. Kadang-kadang juga kita cuman mau ngeliat dunia yang sedang terbakar gitu kan, tanpa peduli siapa yang kena, dan itu ngebuat mungkin kalian puas tapi efeknya negatif.
buat orang-orang di sekitar mereka. Atau what? Pokoknya efeknya negatif lah buat komunitas. Oke, seperti biasa, ini video-video terbaru gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bantu gue sampai 10.000 subscriber. Gue janji gak akan hilang lagi. Ngomongnya sih gitu. Oke, bye.